Kira-kira definisi SBAR itu seperti apa ya? Dan tujuan SBAR juga seperti apa ya? Menurut Pata dan Perry dalam buku Fundamental of Nursing, SBAR digunakan sebagai kerangka kerja standar dalam komunikasi antar tenaga kesehatan dalam meningkatkan keselamatan pasien. SBAR membantu dalam penyampaian informasi penting baik secara logis maupun secara sistematis. Secara umum, SBAR adalah metode komunikasi terstruktur yang digunakan oleh tenaga medis seperti perawat, dokter, apoteker guna untuk menyampaikan pesan penting secara ringkas, jelas, dan sistematik, terutama ketika kondisi pasien berubah atau akan ketika menyerahkan serah terima kepada perawat lainnya. S untuk situation atau situasi, menjelaskan kondisi pasien saat ini yang sangat penting atau mendesak untuk diketahui. B untuk background atau latar belakang, menjelaskan tentang latar belakang dari pasien atau riwayat medis dari pasien. A untuk assessment, berisi hasil observasi atau analisis perawat terhadap kondisi pasien. R untuk rekomendasi, yaitu berisi saran atau tindakan yang harus dilakukan segera. Tujuan dari SBAR yang pertama yaitu meningkatkan keselamatan pasien dan yang kedua menyampaikan informasi secara efisien. Yang ketiga, mempermudah kerja tim kesehatan, dan yang keempat, meningkatkan profesionalisme komunikasi. Pada awal shift pagi, perawat dari shift malam yaitu perawat Ilon melakukan serah terima pasien kepada perawat dari shift pagi yaitu perawat Alia. Serah terima ini menggunakan metode SBAR yang terstruktur dan terfokus. Selamat pagi Nas Alia, perkenalkan saya Perawat Suprianto, saya yang berdinas shift malam. Saya mau serah terima pasien di bed nomor 5 ya. Selamat pagi Nas, silakan saya catat ya. Ya baik, untuk pasien atas nama Ibu Siti, umur 65 tahun, dirawat karena sesak napas dan juga lemas. Saat ini pasien dalam kondisi sadar kompres mentis, terpasang oksigen 3 liter per menit melalui nasal kanal. Baik, jadi pasien masih dalam keadaan sadar dan masih menggunakan oksigen. Ya betul, pasien masuk kemarin sore dengan kondisi diagnosis PPOK ekstrabasi akut. Beliau punya riwayat merokok yang berat dan sudah pakai inhaler di rumah. Nah, sudah diberikan terapi nebulisasi dan juga antibiotik 4 dari dokter. Oke, ada penyakit penyerta lain? Untuk penyakit penyerta ada hipertensi, sudah ditangani dengan katropil sesuai dengan jadwal dari dokter. Untuk tanda vital terakhir itu tekanan darah 185/85, nadi 92, RR 24, suhu 36,7 derajat Celcius, saturasi 96%. Dengan oksigen, pasien masih mengeluh sedikit sesak napas. Kalau terlalu banyak bicara dan bergerak, tapi lebih ringan dibandingkan dengan kemarin. Bagus, berarti sudah ada perbaikan ya. Bagaimana kondisi saluran infus dan intake outputnya? Untuk infus terpasang dengan baik, RL20, kemudian tidak ada bengkak atau kemerahan, output urin normal, kemudian tidak ada keluhan di atas. Saya merekomendasikan untuk terus pantau saturasi dan sesak napasnya ya. Mulai dari nebulasi, selanjutnya pada jam 10 pagi. Kalau pasien terlihat makin lelah atau saturasinya turun, segera lapor ke dokter jaga. Siap, saya titipkan mobilnya ya, Ners. Terima kasih banyak infonya ya, Ners. Ya, sama-sama Ners, selamat bertugas ya. Pada skenario ini, perawat Faras menghubungi Dokter Della untuk memberitahukan kondisi pasien pasca operasi. Komunikasi ini menggunakan pendekatan SBAR untuk menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan sistematis. Selamat siang Dokter Della. Saya Faras, saya perawat jaga di ruang melati. Mohon maaf mengganggu. Saya ingin melaporkan kondisi pasien ibunya di bed 12. Ya, selamat siang. Bagaimana kondisi pasiennya?
Pasien baru saja menjalani laparotomi kemarin. Tadi siang pasien mengeluh lemas dan sekarang kesadarannya menurun. Tanda-tanda vitalnya juga menunjukkan penurunan, dok. Penurunan seperti apa? Mohon detailnya. Sebelumnya pasien dalam kondisi stabil pasca operasi. Tekanan darahnya 120/80, GCS-nya 15. Jadi sekarang GCS-nya menurun menjadi 13. Tekanan darahnya 85/60 dan nadi 110 kali per menit. Pasien juga tampak pucat dan dingin. Bagaimana dengan output urin? Produksi urin hanya 10 ml dalam 2 jam terakhir, dok. Dari hasil pemantauan, kemungkinan pasien mengalami shock hipovolemik, dok. Baik, apakah sudah dicek hemoglobin atau hematokritnya hari ini? Belum, dok. Tapi kami bisa segera ambil darah untuk pemeriksaan laboratorium. Saya sarankan untuk evaluasi lebih lanjut dan mungkin pemberian cairan tambahan atau transfusi, dok. Ya, tolong ambil darah untuk HB, HT, dan Plasmid 2 kantong PRC, tambah 1 jalur infus dengan RL, dan monitor tanda vital tiap 15 menit. Saya akan ke ruangan dalam 10 menit. Baik, dok. Saya segera laksanakan dan laporkan kembali hasil lab secepatnya. Terima kasih, Nes. Sama-sama, dok. Dalam 2 skenario yang telah ditampilkan tadi, komunikasi SBAR diterapkan secara efektif oleh perawat dalam menyampaikan kondisi pasien kepada rekan sejawat dan dokter. Kedua dialog tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi terstruktur menggunakan SBAR dalam praktik keperawatan dan medis. SBAR memfasilitasi penyampaian informasi yang jelas, sistematis dan relevan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif.